Simpang Kiri tahun 2018. Dan masih banyak lagi juara-juara lainnya yang sudah pernah didapatkan. Dengan diketuai Ustadz Rahadin Sinaga SPD, Kapilar Kecamatan Simpang Kiri yakin akan berprestasi di lomba MTQ kali ini dan akan keluar sebagai juara umum dengan cabang lomba andalan di semua cabang lomba. Kecamatan Simpang Kiri memiliki komunitas unggulan di bidang jasa, perdagangan, dan kelapa sawit. Simpang Kiri juga memiliki makanan khas daerah yang menggugah selera, di antaranya gelabah manuk, dita mata, kue talam, dan sambal neo. Dengan minuman khas daerah, sirup timun ketak dan sirup garong. Adapun moto Kecamatan Simpang Kiri, sada kata kami mau, kami bisa. Ini tampil sebagai peninjau, namun STIT memberikan warning kepada kapilar lain bahwa insya Allah pada tahun 2022 STIT Hapas akan menjadi salah satu kapilar peserta pada perhelatan MTQ tingkat kota. Penanggalan tampil dengan bermodalkan 42 putra-putri pilihannya yang didampingi 6 orang ofisial yang berpengalaman. Dengan penuh rasa percaya diri, Kapilar Penanggalan yakin akan keluar sebagai juara umum. Komunitas unggulan daerah yang berbatasan langsung Di bidang perkebunan jagung dan kelapa sawit, kecamatan yang satu ini terus tumbuh dan berkembang, menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan Rudi tampil dengan moto melalui musabaqah tilawatil Quran yang ke-7. Mari kita tumbuh kembangkan rasa kebersamaan, transparan, aman, nyaman yang bernuansa Islami. Dan kapilah Kecamatan Rudi yakin akan keluar sebagai juara umum. Mereka tidak ingin tampil tanpa membawa medali, apalagi dinuankan sebagai juru kunci. Di bawah kepemimpinan Bapak Camat Makmur SPD, Kecamatan Longkip pada MTQ kali ini diperkuat dengan 42 peserta dan 8 ofisialnya dengan Ketua Kapilar Ustadz Badri SPD. Tampil dengan moto melalui musabaqah tilawatil Quran Kota Subul Salam ke-7, cintailah Quran. Di bawah kepemimpinan Bapak Camat Rahmat Fadli SE bersama 42 orang putra-putri pilihan dan 8 ofisial dengan Ketua Kapilah Asia Bako, Kecamatan Sultan Daulat, siap berkompetisi untuk meraih prestasi. Walau masih minim prestasi dalam lomba kalam ilahi, namun dengan semangat menggebu, mereka bertekad membenahi peringkat. Dengan kori dan koriah yang memadai, Kecamatan Sultan Daulat yakin akan keluar sebagai juara umum. Dengan cabang andalan, cabang tilawatil Quran, cabang syarihil Quran, dan cabang khatil Quran. Dengan komoditas unggulan yang bergerak di bidang persawahan dan perkebunan seperti padi, jagung, dan kelapa sawit, Kecamatan Sultan Daulat juga dikenal dengan makanan khas daerahnya seperti delawak manuk, gerah sagu, dan telur sagu yang membuat kita selalu rindu untuk menikmatinya.
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك Salawat dan salam akan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Wali Kota dan seluruh undangan yang berbahagia. Izinkan kami selaku panitia MTQ ke-7 tingkat Kota Sumsalam tahun 2020 menyampaikan laporan kepanitiaan. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintahan Kota Sumsalam yang telah memberikan kepercayaan dan menetapkan Kecamatan Sultan Daulat sebagai tuan rumah Musabaqah Tilaawatil Quran ke-7 tingkat Kota Sumsalam pada tahun 2020 ini, serta telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai panitia pelaksana. Kegiatan ini insya Allah kepercayaan pemerintah kota ini akan kami laksanakan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Kami sangat berharap ridha Allah dan juga partisipasi seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Sultan Daulat khususnya dan masyarakat Kota Sumsalam umumnya. Mudah-mudahan perhelatan MTQ ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kami atas nama panitia dapat melaporkan nama kegiatan ini adalah Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Sumsalam tahun 2020. Tujuan pelaksanaan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini diantaranya adalah meningkatkan kecintaan dan kegairahan masyarakat Islam untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan nilai-nilai kandungan Al-Quran, meningkatkan nilai-nilai persahabatan dan kerjasama antar kecamatan melalui motivasi dan ikatan batin terhadap nilai-nilai luhur Al-Quran, melestarikan seni budaya Islam dalam kancah kehidupan, terpilihnya qori-qoriah, hafiz-hafizah, pensyarah Al-Quran serta fakil Al-Quran yang selanjutnya akan menjadi duta-duta Kota Sumsalam untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun tema kegiatan ini adalah melalui Musabaqah Tilawatil Quran, mari kita menggali potensi, minat dan bakat menuju generasi Qurani yang unggul, cerdas, agamis dan berakhlakul karimah. Subtemanya, melalui MTQ ini kita rajin silaturahmi dalam membangun Sumsalam yang adil, makmur dan bermartabat.
Melalui MTQ, kita tingkatkan potensi, minat, dan bakat menuju generasi Qurani yang unggul. Melalui MTQ, kita tunjukkan citra Islam yang ramah, sejuk, dan damai. MTQ salah satu jalur penghubung dan kedekatan manusia dengan Sang Pencipta serta sesama umat manusia. Kepanitiaan dan waktu pelaksanaan. Panitia penyelenggara adalah suatu kepanitiaan yang melibatkan unsur, instansi, dan ormas terkait serta tokoh-tokoh masyarakat yang ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota Sebulu Salam nomor, dan kegiatan musyawarah tilawatil Quran ke-7 ini dilaksanakan 4 hari, yaitu tanggal 16 sampai dengan 19 Desember 2020 yang dipusatkan di Kampung Jambi Baru. Jumlah dan kedatangan peserta dan Dewan Hakim. Jumlah peserta setiap kecamatan yang ditanggung oleh panitia adalah 50 orang yang terdiri dari 43 peserta dan ditambah pelatih dan ofisial 7 orang. Jadi total jumlah peserta dari 5 kecamatan adalah sebanyak 250 orang. Jumlah Dewan Hakim yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 43 orang yang telah di-SK-kan oleh Wali Kota, dan insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan pengukuhannya. Kedatangan peserta dan Dewan Hakim dimulai tadi pagi, Rabu 16 Desember pukul 10.00 sampai 12.30. Akomodasi dan konsumsi. Panitia akan menanggung semua akomodasi dan konsumsi para Dewan Hakim dan kafilah selama musabaqah tilawatil Quran. Bagi kafilah yang membawa ofisial melebihi ketentuan di atas, panitia akan memantau atau untuk pemasaran akomodasi dan konsumsi dengan ketentuan biaya ditanggung oleh masing-masing kafilah. Pemondokan yang telah disiapkan oleh panitia adalah pemondokan yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak oleh pengurus LPTQ Kota Sebulu Salam dan dalam pembagiannya diundi bersama ketua masing-masing kafilah. Cabang atau kategori yang dimusabaqahkan. Adapun cabang yang diperlombakan kali ini adalah sebanyak 6 cabang. Cabang tilawatil Quran. 1 golongan tartil Al-Quran. 2 golongan anak-anak, golongan remaja, golongan dewasa, qiraat golongan remaja, cabang hifdzul Quran, golongan 1 juz dan tilawah putra dan putri, golongan 5 juz dan tilawah putra dan putri, golongan 10 juz putra dan putri, golongan 20 juz putra dan putri, golongan 30 juz putra dan putri. Cabang Fahmil Quran putra dan putri masing-masing 1 regu terdiri dari 3 orang remaja putra dan putri dan 3 orang putri. Selanjutnya cabang Syarhil Quran masing-masing 1 regu terdiri dari 3 orang putra dan 3 orang putri. Cabang Khat Al-Quran terdiri dari 1 golongan naskah putra dan putri, 2 golongan hiasan mushaf putra dan putri,
3. Golongan dekorasi putra dan putri. 4. Golongan kontemporer. 6. Cabang KTIQ atau karya tulis ilmiah Al-Quran putra dan putri. Sistem musabakah. Musabakah diselenggarakan sekali tampil dan semuanya otomatis menjadi finalis. Kejuaraan umum. Juara umum adalah kecamatan yang memperoleh nilai kejuaraan tertinggi dari hasil musabakah dengan ketentuan sebagai berikut. A. Juara pertama nilai 5. B. Juara kedua nilai 3. C. Juara 3 nilai 1. Apabila terdapat nilai kejuaraan yang sama antara dua kecamatan atau lebih, maka penentuannya didasarkan secara berurut pada nilai kejuaraan tertinggi cabang tilawatil Quran golongan dewasa. Cabang habis 30 juz, 20 juz, 10 juz, 5 juz. Jika masih ada yang sama, maka dimungkinkan adanya juara kembar. Tempat-tempat perlombaan. Musabakah tilawatil Quran, tartil dan qiraah sab'ah di arena utama. Musabakah hifdzil Quran di pesantren Al-Muhajirin. 3. Musabakah syarhil Quran di arena utama. 4. Musabakah fahmil Quran di aula kantor cabang. 5. Musabakah khatil Quran dan KTIQ di SD Negeri Jambi. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas partisipasi dan dukungan semua pihak kami ucapkan ribuan terima kasih. Bahagia puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan kesempatan untuk dapat hadir pada acara pembukaan FTQ ke-7 tingkat Kota Subur Salam di Kecamatan Sultan Daulat tahun 2020. Selawat beriring salam kita sanjungkan kepada alam kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam tidak beradab ke alam penuh peradaban. Hadirin sekalian yang kami hormati, musabakah tilawatul Quran yang kita selenggarakan ini bukan sekedar kegiatan rutin dalam rangka mempertunjukkan kemampuan maupun memperlombakan seni baca Al-Quran dengan suara merdu. Bukan pula hanya sebagai ajang kompetisi untuk meraih dan mengukir prestasi. Namun yang paling hakiki adalah untuk semakin mendekatkan umat kepada kitab suci Al-Quran melalui gerak dan suara lisan penuh kesolehan demi mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas nama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Subur Salam, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Subur Salam yang telah mendukung perhelatan akbar ini dan juga kepada semua pihak yang telah bersedia mensukseskan dan bekerja sebaik-baiknya sebagai panitia pelaksanaan FTQ ke-7 Kota Subur Salam tahun 2020 di Kecamatan Sultan Daulat ini, dan terkhusus kepada kafilah atas nama masing-masing kecamatan. Kami ucapkan selamat bermusabakah, selamat berjuang, tunjukkan kemampuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi tertinggi menjadi juara dalam azam FTQ ini dan mampu membanggakan orang tua dan kafilahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kami berharap perlombaan FTQ ke-7
Kota Subul Salam ini dapat berjalan dengan baik, transparan, jujur, terbuka, terukur, dan adil. Dengan demikian maka hasil juga akan mampu memuaskan semua pihak, karena dampak sistem yang lebih baik akan meningkatkan semangat berkompetisi di antara para peserta MTQ. Kepada seluruh peserta lomba, para pendamping dan perwakilan kecamatan sebagai kafilah sekaligus koordinator kontingen dari masing-masing kecamatan, kami berharap agar selalu berkoordinasi dengan panitia jika nantinya terdapat kendala. Kemudian dijaga kerjasama sehingga pagelaran MTQ ini nantinya dapat berjalan dan berhasil dengan baik. Tidak lupa juga kami ingatkan agar seluruh peserta, pendamping, dewan hakim, penonton dan kita semua yang berhadir agar selalu mematuhi protokol kesehatan dari awal sampai penutupan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Subul Salam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, kami dari LPTQ sebelumnya memohon maaf apabila dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraannya. Kritik dan saran senantiasa kami nyatakan agar pagelaran MTQ ini akan menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Dan selanjutnya kami memohon nanti kepada Bapak Wali Kota untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka MTQ Kota Subul Salam di Kecamatan Sukandola. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita berdoa semoga pelaksanaan musabaqah tilawatul Quran ini dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses dari awal pembukaan sampai nanti akhir penutupan. Dan semoga kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, saya rasa tidak ada kabupaten kota selain Banda Aceh yang saya datangi lebih dari 3 kali. Jadi perolehan suara saya ini membuat saya merasa dekat. Gak mungkin Subul Salam saya tinggalkan. Insya Allah akan tetap ada di hati. Dan ini bukan kampanye, karena ini masih setahun, jadi masih lama lagi kampanye. Jadi dari tadi saya berkeliling di Kota Subul Salam, terutama kepada daerah-daerah, di antaranya daerah Darussalam, kemudian Jasin dan di daerah Darul Rahmah. Saya melihat memang luar biasa perkembangan dan perhatian Bapak Wali Kota beserta jajarannya terhadap daerah yang ada. Saya rasa sudah sepantasnya di Kota Subul Salam berdiri sendiri dinas daya, tidak lagi tergabung dengan dinas daya Islam. Dan saya yakin Pak Wali Kota sudah memikirkan ini. Cuma saya mungkin mengingatkan kembali, semoga segera hadir dinas daya di Kota Subul Salam. Terakhir, ini singkat dan sudah malam sekali. Kepada para kafilah, selamat bertanding, selamat bersama. Tidak hanya cukup untuk membaca saja Al-Quran, tidak hanya cukup untuk memahami saja, tapi tentu kita semua dituntut untuk mengamalkannya, dituntut untuk mentadabburinya. Semoga kita semuanya termasuk ahlul Quran dan kemudian mampu mencetak generasi-generasi Qurani. Dan insya Allah saya sebagai salah satu mantan ketua Ikatan Ulama Timur Tengah dan sekarang berada di pimpinan Komite 3 yang salah satu bidang kemitraan kita adalah di bidang agama, Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan, siap mensupport putra putri Subul Salam yang akan melanjutkan pendidikannya khususnya ke Al-Azhar Mesir. Dan saya sudah katakan ini kepada Pak Wali Kota, saya komit insya Allah Pak. Dan buktinya 6 orang alumni Darul Rahmah sekarang sudah menjadi santri ataupun mahasiswa di Al-Azhar dengan bantuan dan fasilitasi dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Dan yang terakhir, selama bertanding saya mungkin pamit mohon doa akan melanjutkan perjalanan roadshow ataupun gerilya mengiringi Aceh ini ke
Kabupaten Aceh Tenggara, dan saya titip sebagai motivasi untuk calon juara umum untuk para kafilah uang 5 juta untuk juara umum. Saya titip kepada panitia. Kalau ada yang menerima langsung ada dan mau amplop, kalau enggak nanti bisa ditransfer. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saling support, saling mendoakan, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal akhiru minni wal afu minkum jami'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyanyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana diberi rahmat, kesehatan, kenikmatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir di dalam acara ini dalam pembukaan MTQ ke-7 tingkat Kota Darussalam Kecamatan Sultan Daulat tahun 2020. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menjadi alam terang-terang seperti apa yang dirasakan di malam hari ini. Yang kami hormati sahabat saya, saudara saya, Bapak Wakil Wali Kota Sumsalam beserta istri, dan juga yang kami hormati anggota DPD RI Komite 3 M. Fadil Ramli, dan juga yang kami hormati Bapak anggota DPR, Ibu anggota DPRA Dapil 9, Ibu Ajah Asmidar, dan juga yang kami hormati Ketua beserta Wakil Ketua dan beserta anggota DPRK Kota Darussalam yang berhadir beserta istri, Bapak Dandim 0118 Darussalam beserta istri, Bapak Kapolres Darussalam beserta istri, Ketua Pengadilan Negeri Singkil Darussalam beserta istri, Ketua MPU Kota Darussalam Bapak Kajari Darussalam beserta istri, Ketua Mahkamah Syariah Kota Darussalam beserta istri, Saudara Sekda Kota Darussalam, para asisten Sekdako yang berhadir, para staf ahli wali kota yang berhadir, para kepala SKPK yang berhadir, para camat sekota Darussalam yang berhadir, ketua lembaga keistimewaan, para tokoh masyarakat, orang tua kami Bapak Haji Sudirman Munti yang berhadir, para kepala mukim, kepala kampung yang berhadir, para Dewan Hakim MTQ ke-7 Kota Darussalam, dan juga yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajarannya yang berhadir, insan pers, media cetak yang berhadir, dan juga yang kami banggakan para kafilah, para peserta MTQ ke-7 Kota Darussalam, orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, kaum pihak kami katanya yang hadir pada acara pembukaan MTQ tingkat 7 Kota Darussalam pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya pribadi dan kita semua bahwa pada malam ini kita dapat kembali bersilaturahmi dan bertatap muka dengan para peserta MTQ tingkat Kota Darussalam dan para alim ulama, para penghafal Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat serta segenap masyarakat Kota Darussalam. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada para qori dan qoriah, para hafiz dan hafizah, para mufasir dan mufasirah terbaik dari masing-masing kabilah. Dengan MTQ ke-7 tahun 2020, mari kita gali potensi
minat dan bakat menuju generasi Qurani yang unggul, cerdas, agamis, dan berakhlakul karimah. Kita tingkatkan pula kualitas kehidupan beragama di Kota Subusalam. Tema ini sejalan dengan upaya kita bersama untuk menjadikan Kota Subusalam sebagai kota santri dan mewujudkan visi pemerintah Bintang Salmaja, yaitu Kota Subusalam sejahtera dan islami. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita imani bersama, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan tuntunan kehidupan bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Kitab suci Al-Quran yang juga sumber nilai-nilai universal, ilmu pengetahuan hingga hikayat kehidupan yang dikemas dengan bahasa yang indah, penuh dengan filosofi, keteladanan, serta pesan moral yang luhur dan agung. Al-Quran memberikan tuntunan kepada umat manusia untuk membangun kehidupan yang harmonis, menjaga toleransi, dan hidup dalam damai. Al-Quran mengajarkan untuk saling mengenal, saling mengasihi, saling memberi maaf, dan tidak saling membenci. Al-Quran mengajak kita untuk bekerjasama dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan dan permusuhan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Al-Quran telah mengajarkan kepada kita semua bahwa sejarah timbul tenggelamnya peradaban di muka bumi ini tidak lepas dari krisis pandangan hidup dan kerusakan akhlak. Bangsa yang tidak mampu meningkatkan kualitas kehidupannya dan tidak berlandas akhlak yang luhur dan mulia, pada umumnya akan hancur dan tenggelam dalam sejarah kelam peradaban. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk memupuk karakter akhlak dan moral bangsa yang luhur dan mulia, agar kita dapat mengukir sejarah peradaban yang unggul dan maju. Dengan karakter akhlak dan moral bangsa yang luhur dan mulia, insya Allah kita akan dapat memperkokoh persatuan, kebersamaan, dan kerukunan di Kota Subusalam, baik di antara sesama kita, di antara pemimpin dan rakyatnya, maupun di antara ulama dan umara. Oleh karena itu, sejalan dengan tema MTQ yang saya kemukakan tadi, maka peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kota Subusalam menjadi sangat penting. Dengan kualitas kehidupan beragama yang baik, kita dapat mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepada para kafilah MTQ yang datang dari masing-masing kecamatan, saya ucapkan selamat mengikuti musyawarah tilawatil Quran, keikutsertaan saudara-saudara dalam MTQ ini. Selain memelihara kesucian Al-Quran dan mengembangkan syiar Islam, juga dapat membawa manfaat dan manfaat dalam upaya kita mewujudkan nilai-nilai Islam secara damai, khususnya di Kota Subusalam yang kita cintai ini. Saya memiliki harapan MTQ yang telah membudaya di tengah masyarakat kita, selain berkembang dari segi syiar dan kualitas penyelenggaraannya, juga dapat mewarnai wajah umat Islam dan Kota Subusalam. MTQ ini harus mampu membumikan Al-Quran sehingga lebih dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Memang tujuan dan makna kegiatan MTQ prestasi adalah yang utama, namun yang lebih utama lagi adalah syiar dan dakwah tentang bagaimana membumikan Al-Quran, harus menjadikan Al-Quran sebagai nafas kita, sebagai pegangan hidup kita yang hakiki, dan sebagai kepribadian kita. Seperti sejuknya hati kita menghafal Al-Quran, kita pun ingin kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita juga sejuk dan damai dan indah. Maka mari kita kebersamaan kita
dalam persaudaraan. Mari kita jaga optimisme kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang semakin sulit, terutama tantangan global. Menjadi MTQ ini sebagai stimulan untuk meningkatkan kecintaan dan pengamalan ajaran Islam yang dirahmati lil alamin. Dan sebagai komitmen pemerintah, kami mendorong para peserta untuk meraih prestasi yang lebih baik, dan kami menyiapkan reward penghargaan berupa pelaksanaan ibadah umroh bagi peserta nantinya tampil sebagai juara di tingkat provinsi sekaligus bagi pendampingnya. Dan juga insya Allah atas nama pribadi kami beri reward 10 juta bagi pemenang juara umum nantinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses dan yang kita laksanakan ini mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musabaqah tilawatil Quran ke-7 tingkat Kota Susalam di Kecamatan Sultan Daulat tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tadi Ketua Umum LPTI Bapak Wakil Wali Kota menyampaikan pantun, bahasa dibalas juga pantun. Indah pemandangan panorama alam, terlebih indah di kala malam. Mari kita siarkan agama Islam untuk masyarakat Kota Subul Salam. Langit beringin, buih bintang, dengan bak ibang membaju bara. Datang pulang Semarang datang, harus buktikan bisa juara. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon ya Allah, kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa pinta hamba-Mu yang saat ini menundukkan kepala, menengadahkan tangan seraya memohon kehadirat-Mu. Taburkanlah cahaya Al-Quran dalam acara pelaksanaan MTQ 7 tingkat Kota Subul Salam di Kecamatan Sultan Daulat. Tanamkanlah ya Allah nilai-nilai Al-Quran dalam setiap amal dan usaha kami. Mantapkan rasa syukur dan keimanan dalam kepribadian kami, agar kami dapat mengaktualisasikan ajaran kitab suci dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Ya Allah ya Nasir, jauhkanlah kami dari sikap tidak Qur'ani. Jauhkanlah kami dari setiap amal yang justru akan menjauhkan kami dari nilai-nilai Al-Quran. Terangi hidup kami dengan cahaya Al-Quran. Sinari kalbu kami dengan nur Al-Quran. Basahkan bibir kami dengan membaca Al-Quran. Hiasi wajah kami dengan sinar Al-Quranul Karim. Masukkan kami ke dalam surga-Mu dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah ya Rabbal Alamin, dengan kemuliaan Al-Quran angkatlah bencana, wabah dan segala macam bala bencana yang telah menimpa negara kami,
khusus bala dan wabah corona yang melanda negeri kami. Kami tidak seperti Nabi Ayub yang begitu tabah dan sabar menghadapi cobaan. Kami sudah lelah ya Allah. Kami sudah risau ya Allah. Kepada siapa lagi kami mengadu kalau bukan kepadamu, wahai Tuhan yang Maha Kuasa. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an. Allahumma ja'alna Qur'anana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitara wa hijaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kepada Bapak Wali Kota Sumbersolon disilakan kembali ke tempat semula. Mengucapkan sumpah janji Dewan Hakim Musawarah Triwati Quran yang ke-7 Kota Sumsalam tahun 2020. Hari ini saya, Wali Kota Sumsalam, akan mengambil sumpah janji sebagai Dewan Hakim Musawarah Triwati Quran ke-7 Kota Sumsalam tahun 2020. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah dan janji? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara-saudari bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan ini disaksikan oleh Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan di hati saudara. Dan kepada Allah itulah akhirnya bertanggung jawab akan saudara berikan. Ini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Dewan Hakim Musawarah Tilawatil Quran ke-7 Kota Sumsalam tahun 2020 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sesungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta tidak mengutamakan kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Wali Kota Suku Salak.
kebanggaan serta apresiasi kami sampaikan atas kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan MTQ Kota Sumsalam ini sebagai salah satu upaya kita bersama dalam membangun generasi Qurani di Kota Subulu Salam. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia acara, para ofisial pelatih dan Dewan Hakim, terkhusus kepada seluruh peserta MTQ ke-7 yang telah ikut serta dalam menyukseskan perhelatan akbar ini. Sudah tentu kesemuanya ini hasil kerja keras dari seluruh masyarakat, khususnya para panitia yang telah berupaya dengan sangat baik, profesional dan sistematis. Kami berharap semoga MTQ di tahun-tahun mendatang dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, meskipun dengan kondisi dan cuaca yang mungkin sedikit tidak mendukung karena penghujan yang menyebabkan jalan berlumpur sana sini, namun kita tetap bersemangat menyaksikan gelaran MTQ ini dan telah tampil kori-koriah, Hafiz-hafizah dan mufasir dan mufasirah terbaik dari Kota Sumsalam yang kita cintai. Generasi muda yang telah berkompetisi dengan baik, secara sehat, berlomba untuk meraih prestasi, berkontribusi dan ikut serta dalam membangun kualitas sumber daya umat yang unggul, yang kompetitif dan yang berkarakter Islami. Sudah tentu dalam penyelenggaraan MTQ ada yang mencapai prestasi terbaik dan ada pula yang belum mencapai prestasi yang diinginkan. Namun saya yakin para Dewan Hakim telah melakukan tugasnya secara baik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai profesional. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh para juara di bidang masing-masing. Sebagai pemenang, saya harap jangan berpuas diri, tapi terus berlatih, meningkatkan kemampuan dan persiapan diri untuk tingkat provinsi nanti dengan harapan membawa hasil terbaik bagi Kota Subulu Salam yang kita cintai. Dan seperti yang kami sampaikan pada pembukaan yang lalu, bahwa bagi peserta yang mampu berhasil di tingkat provinsi akan kami berikan reward penghargaan berupa pelaksanaan umroh ke Tanah Suci, begitu pula dengan pendampingan ini di komitmen kami. Ini sebagai komitmen kami dari Bintang Salmaja dan semoga menjadi motivasi bagi seluruh peserta MTQ. Kemudian bagi peserta yang belum berhasil menunjukkan prestasinya di MTQ kali ini agar terus berlatih dan memacu diri untuk bisa berprestasi MTQ berikutnya. Karena yakinlah dengan doa dan usaha yang gigih tidak ada yang proses yang menanti hasil. Ketua Dewan Hakim MTQ 7 tingkat Kota Subulu Salam, Dr. Agus Praskur, Sekretaris Saudara Mahdi Esos. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.